Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adip Andika Putra, NIM 1931041108, kelas PJKIC. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai masalah dalam tes. Yang pertama yaitu pengertian. Pengertian dalam istilah tes diambil dari kata testum, suatu pengertian dalam bahasa Prancis kuno yang berarti piring untuk menyisihkan logam-logam mulia. Ada pula yang mengartikan sebagai sebuah piring yang dibuat dari tanah. Seorang ahli bernama James M.S. Cattell pada tahun 1890 telah memperkenalkan pengertian tes ini kepada masyarakat melalui bukunya yang berjudul Mental Test and Measurement. Selanjutnya di Amerika Serikat, tes ini berkembang dengan cepat sehingga dalam tempo yang tidak begitu lama masyarakat mulai menggunakannya. Banyak ahli yang mulai mengembangkan tes ini untuk berbagai bidang. Namun, yang terkenal adalah sebuah tes intelijensi yang disusun oleh seorang Prancis bernama Binet yang kemudian dibantu penyempurnaannya oleh Simon sehingga tes tersebut dikenal sebagai tes Binet-Simon tahun 1904. Dengan alat ini, Binet dan Simon tidak berusaha untuk membeda-bedakan anak menurut tingkat intelijensinya. Dari pekerjaan Binet dan Simon, inilah kemudian kita kenal istilah-istilah umur kecerdasan, mental age, umur kalender, chronological age, dan indeks kecerdasan. Sebagai perkembangannya, Yerkes di Amerika Serikat menyusun tes kelompok grup tes yang digunakan untuk menyeleksi calon militer sebanyak-banyaknya dalam waktu yang singkat karena diperlukan pada waktu Perang Dunia Pertama. Tes ini dikenal sebagai nama Army Alpha dan Army Beta. Didorong oleh munculnya statistik dalam penganalisaan data dan informasi, maka akhirnya tes ini digunakan dalam berbagai bidang seperti tes kemampuan dasar, tes kelelahan perhatian, tes ingatan, tes minat, tes sikap, dan sebagainya. Yang terkenal penggunaannya di sekolah hanyalah tes prestasi belajar. Sebelum sampai kepada uraian yang lebih jauh, maka akan diterangkan dahulu arti dari beberapa istilah-istilah yang berhubungan dengan tes ini. Yang pertama yaitu tes. Sebelum adanya ejaan yang disempurnakan dalam bahasa Indonesia ditulis dengan tes, adalah merupakan alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana dengan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Untuk mengerjakan tes ini tergantung dari petunjuk yang diberikan, misalnya melingkari salah satu huruf di depan pilihan jawaban, menerangkan, mencoret jawaban yang salah, melakukan tugas atau suruhan, menggunakan jawaban secara lisan, dan sebagainya. Selanjutnya itu testing. Testing merupakan saat pada waktu tes itu dilaksanakan. Dapat juga dikatakan testing adalah saat pengambilan tes. Selanjutnya itu testi. Dalam istilah Indonesia, tercoba adalah responden yang sedang mengerjakan tes. Orang-orang inilah yang akan dinilai atau diukur baik mengenai kemampuan, minat, bakat, pencapaian, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu tester. Dalam istilah Indonesia, pencoba adalah orang yang diserahi untuk melaksanakan pengambilan tes terhadap responden. Dengan kata lain, tester adalah subjek evaluasi, tetapi ada kalanya hanya orang yang ditunjuk oleh subjek evaluasi untuk melaksanakan tugasnya. Selanjutnya itu adalah persyaratan tes. Pada bagian permulaan buku ini, telah disinggung bahwa mengukur panjang sisi meja dengan menggunakan karet elastis yang diulur sama halnya dengan tidak mengukur. Hasil ukurannya tidak akan dapat dipercaya. Akan tetapi, apabila keadaannya memang terpaksa, yakni apabila kita harus melakukan pengukuran padahal yang ada di situ hanyalah sehelai tali karet elastis, maka kita dapat menggunakan tali itu, asal menggunakannya mengikuti aturan tertentu, yakni tidak boleh ditarik-tarik. Apabila situasi ini kita pindahkan kepada pelaksanaan evaluasi atau tes, maka dapat disajikan dalam situasi berikut ini. Yang pertama yaitu seorang guru yang belum berpengalaman menyusun tes, mengadakan tes bahasa.
Kepada siswa diberikan sebuah bacaan panjang dan beberapa pertanyaan yang dimaksud untuk mengukur kemampuan siswa menangkap isi bacaan tersebut, tetapi hanya meliputi bagian awal dari bacaan saja. Di samping itu, siswa diminta untuk mengambil beberapa kata sukar dari bacaan itu dan menerangkan artinya. Pada waktu tes berlangsung, guru menunggunya dengan teliti dan tidak memberi kesempatan kepada siswa untuk saling bekerja sama. Tes berjalan dengan tertib. Selanjutnya, seorang guru yang sudah berpengalaman menyusun sebuah tes dengan baik. Kebetulan guru ini juga mengajar bahasa Indonesia seperti halnya guru pertama. Ia memberikan sebuah bacaan dan diikuti dengan pertanyaan-pertanyaan tentang isi bacaan. Setelah itu diikuti oleh deretan kata-kata sukar yang harus diterangkan oleh siswa. Pada waktu pelaksanaan tes, guru ini mendadak sakit dan pengawasan terhadap pelaksanaan tes diserahkan kepada kawannya, orang guru muda yang baik hati. Dibiarkannya saja anak-anak bercakap-cakap merundingkan jawaban pertanyaan itu, atau anak-anak yang dengan sengaja mengeluarkan buku catatan dan melihat isi-isinya. Dengan gambaran dua buah situasi tes di atas, dapat dengan cepat diambil kesimpulan bahwa keduanya merupakan dua contoh pelaksanaan tes yang diharapkan. Keduanya tidak menghasilkan informasi yang baik tentang siswa. Dari contoh pertama, yang kurang baik adalah tesnya. Pertanyaannya disusun dengan kurang cermat. Para siswa dibebaskan untuk memilih sendiri kata-kata yang sukar dan menerangkannya. Dengan demikian, akan terdapat banyak sekali variasi jawaban sehingga guru akan menjumpai kesulitan pada waktu menilai. Guru tidak dapat memperoleh gambaran tentang tingkat kemampuan siswanya. Nilai yang diperoleh tidak dapat dimanfaatkan untuk mendiagnosis maupun mengisi rapor. Dari contoh kedua, tes yang disusun oleh guru sudah baik dengan pengarahan dari guru yang memberikan kata-kata sukar yang harus diterangkan oleh siswa. Guru dapat memperoleh informasi siswa mana yang sudah menguasai bahan dan siswa yang belum. Akan tetapi kesalahannya terletak pada pelaksanaan atau administrasi tes. Oleh karena itu, situasinya memberikan peluang kepada siswa untuk saling menyeragamkan jawaban. Maka guru tidak dapat memperoleh gambaran siapa sebenarnya siswa yang sudah menguasai bahan pelajaran sehingga dapat menjadi sumber informasi dan menjual jasa kepada kawan-kawannya. Dari contoh dan keterangan ini, semua dengan singkat dapat dikatakan bahwa sumber pertanyaan persyaratan tes didasarkan atas dua hal, yaitu yang pertama menyangkut mutu tes, dan contoh yang kedua yaitu menyangkut pengadministrasian dalam pelaksanaan. Walaupun dalam melaksanakan tes sudah diusahakan mengikuti aturan tentang suasana, cara, dan prosedur yang telah ditentukan, namun tes itu sendiri mengandung kelemahan-kelemahan. Gilbert Sykes tahun 1980 menyebutkan beberapa kelemahannya sebagai berikut. Nomor 1, ada kalanya tes atau secara psikologis terpaksa menyinggung pribadi seseorang walaupun tidak disengaja. Misalnya dalam rumusan soal, pelaksanaan, maupun pengumuman hasil. Dalam kompetisi merebut suatu kesempatan yang pemilihannya melalui tes, mau tidak mau tentu ada pihak-pihak yang dikalahkan dan mereka itu tentu merasa tersinggung pribadinya. Yang kedua yaitu tes menimbulkan kecemasan sehingga mempengaruhi hasil belajar yang murni. Tidak dapat dipungkiri bahwa tes akan menimbulkan suasana khusus yang mengakibatkan hal-hal yang tidak sama antara orang yang satu dengan yang lain. Yang ketiga yaitu tes mengategorikan siswa secara tetap. Dengan mengikuti hasil tes pertama, kadang-kadang orang lalu membedakan cap kepada siswa menurut kelompok atau kategorinya. Misalnya A termasuk pandai, sedang, atau kurang. Sangat sukar bagi tester untuk mengubah predikat tersebut jika memang tidak sangat mencolok hasil dari tes berikutnya. Yang keempat yaitu tes tidak mendukung kecemerlangan dan daya kreasi siswa. Dengan rumusan soal tes yang kompleks, kadang-kadang siswa yang kurang pandai hanya melihat pada kalimat
secara sepintas. Cara seperti ini boleh jadi menguntungkan karena waktu yang disediakan tidak banyak habis terbuang. Siswa-siswa yang pandai karena terlalu hati-hati mempertimbangkan susunan kalimat dapat terjebak pada suatu butir tes dan mereka akan kehabisan waktu. Yang kelima, tes hanya mengukur aspek tingkah laku yang sangat terbatas. Manusia mempunyai seperangkat sifat yang tidak semuanya dapat diukur melalui tes. Tingkah laku sebagai cerminan dari sifat-sifat manusia ada kalanya lebih cocok diketahui melalui pengalaman secara cermat. Beberapa sifat yang lain mungkin perlu diukur dengan berbagai instrumen yang bukan tes. Selanjutnya itu adalah ciri-ciri tes yang baik. Sebuah tes dapat dikatakan baik sebagai pengukur harus memenuhi persyaratan tes, yaitu memiliki validitas, reliabilitas, objektivitas, dan praktikabilitas. Keterangan dari masing-masing ciri akan diberikan dengan lebih terperinci sebagai berikut, yaitu validitas. Sebelum memulai dengan penjelasan, perlu kiranya dipahami terlebih dahulu perbedaan arti istilah validitas dengan valid. Validitas merupakan kata benda, sedangkan valid merupakan kata sifat. Dari pengalaman sehari-hari, tidak sedikit siswa atau guru mengatakan tes ini baik karena sudah validitas. Jelas kalimat tersebut tidak tepat. Yang benar adalah tes ini sudah baik karena sudah valid, atau tes ini baik karena memiliki validitas yang tinggi. Dalam pembicaraan evaluasi, pada umumnya orang hanya mengenal istilah valid untuk alat evaluasi atau instrumen evaluasi. Hingga saat ini belum banyak buku yang menerapkan istilah valid untuk data. Dalam buku ini dicoba menjelaskan asal pengertian valid untuk instrumen dimulai dari pengertian valid untuk data. Sebuah data atau informasi dapat dikatakan valid apabila sesuai dengan keadaan senyatanya. Sebagai contoh, informasi tentang seorang bernama A menyebutkan bahwa si A pendek karena tingginya tidak lebih dari 140 cm. Data tentang A ini dikatakan valid apabila memang sesuai dengan kenyataannya, yakni bahwa tinggi A kurang dari 140 cm. Contoh lain, data B yang diperoleh dari cerita orang lain menunjukkan bahwa ia pembohong. Bukti bahwa si B pembohong diperoleh dari kenyataan bahwa si B sering berbicara tidak benar, tidak sesuai dengan kenyataan. Dengan demikian, data tentang B tersebut valid dengan cerita orang tersebut benar. Jika data yang dihasilkan dari sebuah instrumen valid, maka dapat dikatakan bahwa instrumen tersebut valid karena dapat memberikan gambaran tentang data secara benar sesuai dengan kenyataan atau keadaan sesungguhnya. Dari sedikit uraian dan contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa jika data yang dihasilkan oleh instrumen benar dan valid sesuai kenyataan, maka instrumen yang digunakan tersebut juga valid. Sebuah tes disebut valid apabila tes itu dapat tepat mengukur apa yang hendak diukur. Istilah valid sangat sukar dicari gantinya. Ada istilah baru yang mulai diperkenalkan, yaitu sahih, sehingga validitas diganti menjadi kesahihan. Walaupun istilah tepat belum dapat mencakup semua arti yang tersirat dalam kata valid. Selanjutnya itu reliabilitas. Reliabilitas dalam bahasa Indonesia diambil dari kata reliability dalam bahasa Inggris. Berasal dari kata reliable dan yang artinya dapat dipercaya. Selanjutnya itu objektivitas. Dalam pengertian sehari-hari, telah dengan cepat diketahui bahwa objektif berarti tidak adanya unsur pribadi yang mempengaruhi. Lawan dari objektif adalah subjektif. Artinya terdapat unsur pribadi yang masuk mempengaruhi. Sebuah tes dikatakan memiliki objektivitas apabila dalam melaksanakan tes itu tidak ada faktor subjektif yang mempengaruhi.
Selanjutnya itu adalah praktikabilitas. Sebuah tes dikatakan memiliki praktikabilitas yang tinggi apabila tes tersebut bersifat praktis, mudah pengadministrasinya. Demikian yang bisa saya jelaskan mengenai masalah tes. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.